Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan tentang bab tentang iktikaf, yang mana sebelumnya telah dipelajari tentang bab puasa, zakat, dan sujud sahwi ya. Baik, sekarang bab selanjutnya yakni tentang iktikaf. Pasti anak-anak semuanya sudah pernah mendengar ya, dan pernah tahu tentang iktikaf ya. Pasti semuanya sudah mengetahuinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang iktikaf. Di dalamnya membahas tentang pengertian dan hukum, kedua syarat dan rukun, ketiga hal-hal yang membatalkan iktikaf. Baik, pertama tentang pengertian iktikaf. Nah, di sini menurut bahasa, iktikaf berasal dari kata takafa takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Nah, sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan tertentu atau syarat-syarat ataupun rukun-rukun tertentu, dengan cara-cara yang berbeda-beda ya. Iktikaf juga ada yang dilakukan berdiam di masjid dengan membaca Al-Quran, ada yang berdiam di masjid untuk berdoa ataupun berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna illa Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah dijelaskan tentang iktikaf. Baik, sebelum kita melanjutkan tentang hukum iktikaf, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ya, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya mengenai hukum iktikaf. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum asal melaksanakan iktikaf itu sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf. Nah, ketika kita bernazar, maka kita harus melakukan iktikaf tersebut ya. Jadi hukumnya menjadi wajib. Nah, meskipun demikian ada
perbedaan pendapat di antara para ulama tentang iktikaf ya. Mazhab Syafi'i memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi kesunahannya itu lebih tinggi seperti itu. Memang ya, iktikaf itu sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Tapi ada sebagian sahabat lain yang tidak melaksanakan. Jadi dihukuminya tidak wajib seperti itu. Nah, selanjutnya rukun iktikaf. Rukun iktikaf yang pertama yaitu pasti ya niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf, niat untuk menyengaja beriktikaf. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumaninah sholat. Selanjutnya syarat iktikaf. Syarat iktikaf yang pertama adalah Islam. Dengan disyaratkan status beragama Islam, maka orang kafir atau orang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. Jadi, yang bisa melaksanakan iktikaf itu hanya orang Islam saja. Orang kafir itu tidak bisa melaksanakan iktikaf ya, karena bukan Islam. Yang kedua, baligh atau mumayyiz ya. Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Nah, selanjutnya ketiga, berakal sehat. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah, bagi perempuan itu suci dari haid dan nifas. Dan terakhir suci dari hadas besar, janabah ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke bagian terakhir, yakni hal-hal yang membatalkan iktikaf. Hal-hal yang membatalkan iktikaf yang pertama, berhubungan suami istri. Nah, itu membatalkan iktikaf sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, artinya tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid ya. Yang kedua, keluar sperma. Nah, itu membatalkan juga ya, membatalkan iktikaf. Yang ketiga, gila. Nah, misalnya ketika kita beriktikaf di masjid, tiba-tiba kita linglung atau tiba-tiba ya gila, yaitu menjadi batal ya iktikafnya. Yang keempat, mabuk yang disengaja. Nah, itu tidak boleh ya, mabuk yang disengaja itu ketika kita beriktikaf lalu kita mabuk. Nah, itu iktikafnya menjadi batal. Yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi ketika orang yang keluar dari agama Islam, yaitu iktikafnya juga menjadi batal ya, tidak sah gitu. Yang selanjutnya yaitu haid. Nah, bagi perempuan itu haid menjadi batal ya, ketika kita iktikaf lalu haid itu menjadi batal. Yang seterusnya nifas, itu juga bagi perempuan. Selanjutnya keluar masjid tanpa uzur. Yang terakhir, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai bab ini, iktikaf? Dari awal hingga akhir tadi sudah dibahas ya, mengenai pengertian, hukum, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya pasti ya, anak-anak pasti bertanya-tanya apakah iktikaf itu boleh dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah video ya mengenai apakah iktikaf itu bisa dilaksanakan selain di bulan Ramadan. Nah, baik anak-anak, kita mengamati videonya ya. Apakah iktikaf merupakan amalan khusus di bulan Ramadan? Ketika kita menelusuri rukun dan syarat dari iktikaf ini, maka ulama juga tadi sudah sepakat bahwasanya iktikaf bukan merupakan amalan khusus di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi saya sebutkan di pertanyaan yang pertama, bahwa hukum dari iktikaf ini memang sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan ketika di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir. Namun juga disunnahkan, meskipun anjurannya tidak sekuat di bulan Ramadan,
di hari-hari yang lain. Dan juga nanti ada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah iktikaf di luar bulan Ramadan. Karena memang iktikaf ini sangat identik dengan bulan Ramadan dan juga identik dengan puasa. Nah, namun pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah seseorang yang iktikaf harus dibarengi dengan puasa meskipun di luar Ramadan? Inilah yang menjadi perbedaan para ulama. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya iktikaf harus dibarengi dengan puasa, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Berarti kalau di luar Ramadan bisa jadi puasa sunnah atau puasa wajib, mungkin karena qadha atau mungkin karena nazar dan lain sebagainya. Namun meskipun di luar Ramadan, menurut mereka mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, iktikaf harus dibarengi dengan puasa. Salah satu dalilnya adalah riwayat dari Aisyah bahwasanya la i'tikafa illa ma'asyam, tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa. Jadi meskipun di hari-hari biasa kita sering masuk masjid, ternyata di dalam mazhab mereka tidak serta-merta kita bisa niatkan ibadah iktikaf. Kenapa? Karena syaratnya harus sedang dalam keadaan puasa. Jika tidak dalam keadaan puasa, maka tidak sah iktikaf tersebut. Namun berbeda dengan mazhab yang lain, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwasanya puasa tidak menjadi syarat iktikaf. Nah, pertama tadi tidak harus di bulan Ramadan dan juga tidak harus sedang puasa. Jadi kapanpun kita masuk masjid dalam keadaan puasa ataupun tidak, kita bisa iktikaf. Nah, kenapa kok seperti itu? Dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah iktikaf 10 hari di bulan pertama atau di awal 10 awal dari bulan Syawal. Dari mana yang menunjukkan bahwasanya tidak harus dengan puasa? Bisa jadi Rasulullah juga puasa pas Syawal. Iya, untuk puasa Syawal memang ada kesunahan puasa seminggu 7 hari begitu, atau 6 hari di bulan Syawal. Namun di sini disebutkan bahwasanya iktikafnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 10 hari pertama di bulan Syawal. Tentunya bertepatan dengan tanggal 1 Syawal, yang mana semua ulama sepakat tanggal 1 Syawal itu merupakan hari yang diharamkan berpuasa, dan Rasulullah iktikaf pada hari yang diharamkan puasa tersebut. Berarti Rasulullah iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya boleh bagi orang yang tidak berpuasa untuk iktikaf. Namun meskipun dibolehkan, mereka juga tetap mengatakan bahwa sunnahnya memang dibarengi dengan puasa. Jadi apakah iktikaf harus di bulan Ramadan atau amalan khusus di bulan Ramadan? Tidak, bisa di luar Ramadan. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat atau mengamati video tersebut, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dari yang sudah kalian lihat tadi videonya, kalian harus membuat kesimpulan dari video tersebut ya. Nah, nanti bisa maju ke depan salah seorang. Setelah semuanya maju ke depan ya mengenai video tadi, kesimpulan video tadi, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran dari iktikaf ini ya. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, pada intinya iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara tertentu. Adapun rukun dan syaratnya itu tadi sudah dijelaskan ya. Syaratnya apa saja tadi itu? Ada Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, suci dari hadas besar. Adapun rukunnya ada 2, ada niat, ada berdiam diri di masjid. Nah, yang terakhir, hal-hal yang membatalkan iktikaf itu ada 9. 1, hubungan suami istri. 2, keluar sperma. 3, gila. 4, mabuk yang disengaja. 5, murtad. 6, haid. 7, nifas. 8, keluar dari masjid tanpa uzur. 9, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Baik, mungkin
Itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita baca Kifaratul Majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.